Hai, nama aku Nando, nama lengkapnya Fernando Tantaru. Hari ini aku akan sharing materi pendidikan kewarganegaraan jenjang SMA dengan bab yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan subbab ancaman terhadap integrasi nasional. Mari kita bedah setiap kata dari ataupun keywords dari subbab ini mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Mulai dari ancaman. Tentu kita semua familiar ataupun tidak asing dengan kata ancaman yang sangat dekat dengan hidup kita, yang mengganggu kenyamanan dan membuat kita tidak nyaman, kemudian membahayakan kehidupan kita sebagai individu maupun kehidupan satu kelompok ataupun satu populasi tertentu. Nah, ancaman sendiri adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok tertentu yang berpotensi untuk membahayakan keselamatan individu maupun kelompok tertentu tersebut. Contohnya adalah ancaman terorisme yang membahayakan keselamatan kita dan keselamatan integrasi nasional. Nah, masuk kepada integrasi nasional. Integrasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kalau kita gabungkan dengan kata nasional, integrasi nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, dan hal ini sangat urgent dan diperlukan bagi suatu negara kesatuan, terutama negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita ketahui bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sangat amat beragam, mulai dari suku, agama, bahasa, yang perlu kita baurkan atau kita persatukan dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia agar tidak terpecah belah dan bisa ada sikap ataupun bisa ada sikap patriotisme ataupun cinta tanah air maupun nasionalisme secara khusus. Baik, masuk kepada ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional ini adalah proses menyesuaikan dan mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi hal ini masih proses untuk mempersatukan ataupun menyesuaikan bangsa Indonesia yang beragam tersebut, beragam suku, bahasa, budaya, dan lain-lain sebagainya, untuk mencapai atau menciptakan satu keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, tipe-tipe ataupun macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional bisa saya bagi dalam 5 hal. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi ini adalah dengan adanya berbagai macam ancaman dari luar dan dalam negeri, nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara bisa terkikis bahkan tergantikan. Misalnya ancaman dari luar negeri yaitu kebudayaan dan paham baru di luar negeri menjamur di Indonesia, kemudian campur tangan politik pihak-pihak asing di dalam negeri yang bisa saja menghancurkan falsafah negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ancaman dari dalam negeri ini seperti muncul paham-paham radikal dan ekstremisme, kemudian gerakan separatisme atau gerakan pemisahan negara seperti yang kita ketahui, gerakan separatisme yang ada seperti OPM, RMS dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah sikap apatis terhadap proses pemerintahan. Ancaman yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Terdapat berbagai macam hal yang membahayakan persatuan Indonesia dengan mengatasnamakan politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri. Ancaman di luar negeri misalnya tekanan politik suatu negara terhadap negara lainnya, serta pembentukan suatu kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah di suatu negara. Sedangkan ancaman dari dalam negeri sendiri yaitu politik uang untuk meraih posisi yang diinginkan atau untuk menyesuaikan suatu perkara serta isu-isu sara seperti suku, agama, ras, dan antar golongan yang menyebabkan permusuhan sehingga tidak terciptanya integrasi nasional. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini adalah dengan adanya globalisasi perekonomian, proses kegiatan ekonomi di seluruh dunia makin terintegrasi tanpa terhalang batas-batas negara. Sisi positifnya adalah Indonesia memiliki kesempatan untuk memasarkan produk dalam negeri ke pasar internasional. Pada saat yang sama bisa jadi produk-produk luar negeri ini justru membanjiri Indonesia dan membuat pengusaha-pengusaha lokal kalah bersaing, sehingga penanaman modal oleh pihak-pihak asing juga bisa saja digunakan untuk mengontrol negara kita. Bisa saja integrasi tidak terjadi sama sekali, bahkan kita bisa terpecah belah dan tidak menjadi satu bangsa yang harmonis lagi. Ancaman yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang sosial budaya berasal dari luar negeri.
luar dan dalam negeri seperti permasalahan separatisme, terorisme, dan lain sebagainya. Contohnya adalah gaya hidup konsumtif yang ingin menggunakan barang-barang dari luar negeri serta sikap individualisme yang memudarkan semangat gotong royong yang sudah kita pelajari dan sudah menjadi falsafah kita. Yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan seperti agresi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, terorisme, spionase, yang akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di video selanjutnya karena sudah selesai waktunya. Terima kasih.